Halo, ketemu lagi bareng Bera Teman 8. Jadi sesuai ritual bulanan kita akan ngobrolin seputar makro bareng Pak Fahrul. Jadi seperti yang udah ditunggu-tunggu ya. Jadi kita sengaja nunggu data CPI sekalian keluar nih. Jadi kita langsung mau bahas dari data-data yang kemarin ini sebetulnya seperti apa sih implikasinya ke ISG kita. Market so far so good ya. Jadi kemarin IHSG naik karena ada saham anomali, sekarang lebih sehat karena penurunan saham anomali itu di net off dengan kenaikan dari big banks yang merupakan proxy dari inflow. Jadi so far kenaikan IHSG saat ini cukup bagus. Oke, sebentar. Halo Pak Fahrul, selamat Halo, malam. Ko Bernard. Apa kabarnya, Ko? Sehat, Ko? Gimana Wah ini kabarnya? dari bulan lalu ketemu lagi, sekarang kayaknya Pak Fahrul udah lebih kurus lagi nih. Oh iya, kurusan, Pak. Jauh, Pak. Jauh, Pak. Jadi kita memang harus progressing, Pak. Jadi target Wah, saya mudah-mudahan 2 bulan lagi habis pemilu turun 10 kilo lagi, Pak. ini kalau diajak makan sate Padang sekarang jaga ini kayaknya nih. Oh, udah siap, Pak. Mau diajak makan sate Padang? Oke, fine. Tadi saya barusan ngasih prolog Pak, bahwa kenaikan Iya, IHSG ya. kita sejak awal tahun ini sebetulnya cukup bagus. Kenapa kok saya bisa bilang cukup bagus? Dengan kenaikan IHSG kita saat ini sebetulnya dibarengin dengan penurunan saham anomali yang ada. Jadi boleh dibilang sekarang yang menopang IHSG ini kembali ke old school, yaitu dari inflow. Oh, sorry, Pak Farulnya hilang. Sebentar. Yes, Pak Fahrul. Iya, halo, Ko Bernard. Sorry, tadi ada masalah teknis nih, udah masuk lagi. Ya. Ya, tadi saya cuma barusan membahas masalah ini sih, Pak. Penguatan IHSG kita sejak awal tahun ini sebetulnya lebih solid daripada waktu bulan Desember ya. Karena Ini lebih solid karena sebenarnya itu kalau kita hitung-hitung kan kemarin itu IHSG tutup tahun tanpa grup grup apa namanya grup PP itu kan 6.900 kok. Ini kayaknya ini udah baru beneran 7.000-nya barusan nih hari ini. Ini beneran 7.000 betul. sekarang. Dan apa yang Keren nih. terjadi di IHSG saat ini reflect tentang foreign flow yang memang Iya. masuk ke Indonesia seiring dengan data Amerika yang keluar, dan terakhir lelang 10 years Treasury US juga udah all time low lagi ya Pak Solid ya. lah. Lelang-lelang US Treasury solid lah tanya kemarin. Jadi Betul. ada Jadi cuman concernnya udah nggak terlalu besar nih kondisinya sekarang. ya, jadi mungkin kok buat teman-teman yang belum ngikutin, jadi dari bulan lalu kita sudah melihat bahwa arah dari US Treasury ini ya pasti arahnya ke bawah. Sehingga gap antara US Treasury dengan Indonesia sovereign bond rate itu udah semakin lebar, dan itu akan menjadi trigger untuk inflow di mana itu kejadian ya Pak ya. Iya, benar. Terutama Nah, kalau kalau temanya aku lihat tahun ini memang tahun ini temanya itu equity over bond kok. Karena oke. memang seiring dengan refresh tentang target-target pertumbuhan yang baru dan ini yang akan menjadi bahasan kita sebenarnya. O- Oke. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke equity Pak, kita kemarin kan juga lihat tuh data ekonomi Amerika. Mungkin buat beberapa teman-teman di sini, loh inflasinya naik lagi. Padahal naiknya ini juga relate ke festive season ya Pak ya, bulan Desember. Positif. Benar-benar. Ini Nah, biasa ini Pak, dan selalu Desember di mana-mana pas Natalan itu inflasi naik dulu, itu normal. betul, dan ternyata Inflasinya dalam kondisi miss itu festive. nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya. Inflasinya miss, tapi core-nya sebenarnya masih on the way turun. Itu kondisinya sekarang. Nah, ini yang mau kita sampaikan Pak. Jadi
core inflation ini kan lama sticky di 4%. Iya. Walaupun secara konsensus turun ke 3,8 karena energy price, ya kemarin tetap turun sih, walaupun 3,9 tapi kan tetap turun. Jadi overall sih harusnya secara target masih intact lah ya Pak ya. Bahwa ya Iya. era Fed untuk menaikkan suku bunga itu absolutely sudah Sudah berakhir. Yang ada selesai, sekarang sudah selesai. Memang Fed. perdebatannya ini sekarang gue memang di seberapa dalam bunga bakal turun. Itu perdebatannya sebenarnya sekarang. Itu Nah, jadi buat yang teman-teman, akan membuat goyangan-goyangan nih sampai akhir tahun. buat teman-teman, jadi debatnya sekarang ini ya, jangan lagi teman-teman nanya, Fed masih naikin suku bunga enggak? Sekarang enggak gitu. Kita sekarang ngomong diskusinya, how low can you go? Kalau kan Yuko, itu diskusinya benar. Nah, kira-kira Pak, menurut Pak Fahrul, kenapa sih kok kita harus waspada nih dengan penurunan suku bunga? Karena kan banyak teman-teman yang selama ini beranggapan, oh kalau suku bunganya naik, ini marketnya berat, kalau turun marketnya enteng dong. Nah, padahal kan turun juga nggak bisa asal turun nih, Pak. Nah, Iya, mungkin bisa tidak dijelasin nih, Pak, semudah ke itu teman-teman. Ferguso. Kalau bahasa ininya ya, bahasa sosmednya ya. Nah, ini hal yang paling penting kita lihat nih ini ya kalau 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 jadi kliennya Trimegah itu kan biasanya dapat daily dari kita, terutama daily fixed income-nya saya. Saya selalu mention itu Fed Fund Futures itu expect Fed Fund Rate itu cut di berapa, itu kita update harian dan ini yang sebenarnya itu akan membuat goyangan itu material. Kenapa? Karena sesuai dengan judul live kita malam ini, judul live kita malam ini asing masuk domestik TP. Memang tahun ini kita akan sangat didrive oleh foreign fund flow. Jadinya memang tahun ini itu kok tahun ini teman-teman sekalian kita sih saham jagoannya apa? Saham jagoannya adalah saham ini di luar tema ya, tema habis ini kita bahas adalah saham yang bisa diburu oleh asing. Just stick to that tema, itu kita lihat tema besarnya. Ya, jadi kalau kita ngomong saham yang bisa diburu oleh asing, paling gampang menerjemahkan apa? Top 5 atau top 10 dari saham-saham indexing yang ada di fund-fund indexing. Kurang lebih kayak gitu ya, Pak ya. Jadi Iya top benar, 10 saham yang setuju ada Pak, di terutama fund-fund big yang banks. indexing Hmm. itu yang kurang lebih mungkin jadi performer di tahun ini ya, Pak ya. Iya benar. Di tahun ini paling enggak sampai kondisi normal sampai pemilu selesai lah. Kita lihatnya ini big banks. Kita masih hati-hati Ya, arahnya ke ya masih jadi oke itu big banks ya. ya, jadi kalau buat teman-teman, biasanya kalau dana asing masuk, paling gampang itu mereka pasti beli mutual fund indexing atau mereka akan beli saham sesuai dengan indexing ke MSCI, FTSE atau international index yang lain. Jadi mereka awal masuk ke kita pasti lewatnya ke situ, baru nanti dari situ mereka akan pilih-pilih lagi. Oh, setelah masuk ke sini baru kemana sih yang under value gitu kan, Pak? Tapi pintu masuk paling utama adalah mutual fund yang indexing. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Mutual fund yang Ya, indexing itu ya, sorry to say, paling gampang men- atau beli fund yang big cap itu kalau mau yang gampangnya ya. Karena benar. aku percaya sebagian besar pemirsa kita sekarang udah nggak bisa lagi ngeliatin saham harian. Semuanya udah harus balik kerja nih, percayalah. Nah, exactly. Saya aja sampai ngajak scalping big banks Pak di grup. Iya benar. Stick to the tema. Temanya itu kita lihat. Nah, Tema terkait dengan big bang sebenarnya. yang saya mau bahas sekarang ini Pak. Masalahnya sedalam apa sih Pak kalau misalkan Fed rate ini di-cut terlalu agresif? Oh, permasalahannya sekarang itu kok, ini kalau kita back to apa namanya ya, book apa namanya playbooknya central bank. Central bank itu berhasil kalau dia bisa menggait market sesuai dengan ekspektasinya dia. Permasalahannya sekarang, ekspektasi market itu udah dalam banget. FOMC meeting dot plot itu hanya indikasi tahun ini itu Fed bisa turun itu 75 basis point ke 4,75 itu FOMC dot plot. Tapi kalau kita lihat kemarin pas terutama akhir Desember itu ya ekspektasi Fed fund rate-nya itu nggak 75 basis point that cut, udah 175. Jadi di sisi interest rate itu ada 100 basis expectation gap. Ini yang bakalan membuat market kita itu akan cenderung goyangannya volatilitasnya itu lumayan. Nah, karena itu tahun ini
dibandingkan tahun lalu, sensitivitas market kita sama pergerakan US Treasury itu akan jauh lebih material, Bapak Ibu. Karena itu every morning, saran saya kalau hal yang penting dicek dulu US Treasury berapa. Ini kayak kemarin US Treasury turun ke 3,9, right, dari 4, Big Bank langsung naik. BRI, BCA, dan lain-lain itu banyak, beberapa itu mulai record all time high. Itu yang harus kita lihat. Dan kalau sudah ada tanda-tandanya yield-nya bottoming, kita harus mulai trading untuk mengurangin. Kira-kira seperti itu. Tahun ini kita akan sangat sensitif sama US Treasury. Jauh lebih Ya, sensitif dibanding tahun lalu. Jauh, beda. ya. Ya. Jadi kalau kasarannya nih, setiap ekspektasi yang berbeda dari realitinya itu akan membawa pergolakan di pasar modal. Benar. Nah, terutama kalau kita inflow-nya proksinya ke big banks, ya semakin dekat ekspektasi dan reality, maka big bank-nya lanjut naik gitu ya Pak ya. Yes, benar. Tapi kalau ternyata ekspektasi dan realitinya ternyata gap-nya jauh, udah diekspektasikan 175 bits dan kejadian mungkin cuma 100 bits, ya itu yang mungkin akan men-trigger sekaligus momen TP di big banks gitu ya Pak ya. Iya, momen TP. Nah, kalau aku lihatnya sih momen TP-nya udah nggak terlalu jauh sebenarnya ini kok. Karena sooner or later Exactly. orang pasti akan lihat soal pemilu ini. Nah, pandangan saya gimana? Saya punya pandangan itu gini kok, Bernard. Mungkin biasanya bagi Bernard berbeda ya. Kalau aku lihatnya Januari ini will be time for big banks. Tapi tanda-tanda yang udah kita lihat dari pasar energi, ternyata harga minyak dan harga batu bara itu somewhat oke di awal tahun ini. Dan beberapa emitennya masih menawarkan dividen yang ciamik. Aku lihatnya menuju Februari, dekat-dekat dengan pemilu, untuk nge-hedge situasi pemilu, tapi kita banyak yang ini udah mulai dekat dividen season. Kalau aku sih saranin after kita TP big banks, ini kita mungkin dalam 1 atau 2 minggu ini kita pindah ke dividen play stock, Ko Bernard. Gimana menurut Ko Bernard? Kalau aku sih bacaannya kira-kira seperti itu. Jadi saham-saham terkait batu bara kita udah harus siap-siap lagi nih, terutama yang dividennya ciamik. Astra juga. UT apalagi udah Nah, jalan duluan hari ini kan. Ya. itu yang saya mau sampaikan Pak. Ini nggak mungkin kita berbeda. Jadi Ternyata kita sehati ya pokoknya ya. exactly the same, Mbak. Jadi sebetulnya kalau saya ngelihat, biasanya big banks ini kan memang proxy inflow setelah orang tata-tata barang di akhir tahun, awal Iya. tahun, mereka lihat ekspektasi dan reality, orang masuk, pintu selalu big banks, Pak, saya lihat. Setelah mereka Itu masuk soal dalam big big bang. Setuju, banks, setuju. setelah itu mereka baru lihat, oh ternyata dari big banks ini dengan harga sekian, oh ternyata masih ada saham lain yang menawarkan diskon dan valuasi yang menarik. Nah, di satu sisi yang saya lihat memang unggulan saya dari Q4 tahun lalu itu energi, Pak. Iya, Sampai ke sekarang, saya lihat energi ini kenapa kok bagus? Simple, Pak. Coal udah bottom. Oil setuju. udah kelihatan bottom, nggak ada lower low Ya, sudah lagi. batam. Terus kalau kita ngomong, oh nanti demand-nya Amerika kurang, demand-nya Cina kurang, udah price in semua. Itu Kita masalah lihat udah demand selesai itu udah kok. price in Udah tinggal semua. nunggu naik aja ini sebenarnya sekarang. Yang ada sekarang cuma sisa upside-nya doang. Yes, agree. Aku lihat Januari, Februari, jadi prediksi aku Februari itu gini kok. Indeks masih bisa terkoreksi nanti ya Februari, terutama normalisasi dari rally grup saham grup yang kemarin itu Februari masih lanjut, tapi call dan juga dividend play naik. Nah itu dia. Kalau kemarin IHSG naik, tapi kan cuan porto kita nggak naik kok. Nanti akan Betul, kejadian habis ini tuh pastikan IHSG bisa turun, tapi porto kita cuan. Itu yang paling kita lihat nih. Karena itu habis ini positioning terkait dengan saham yang bisa agak lawan IHSG itu jadi penting. Karena bakal banyak ini kok. Karena betul, market itu market cap antar saham itu rada aneh sekarang tuh. Butuh normalisasi betul, dulu tuh dari yang udah rally kencang kemarin ya. betul. Jadi kalau saya lihat sih ini Pak, kenapa kok saya bullish on energy juga selain masalah demand-nya udah, Hmm. masalah demand juga udah price in, saya lihat sekarang kita mau expect apa lagi dari global. Yang ada malah kondisinya memanas gitu kan, yang mempengaruhi masalah supply. Terus kita juga lihat ya jagoan kita lah Pak, kita sama-sama suka UT kan. Iya, United Tractor itu ini cakep sih. merupakan satu holding tambang yang mau apa aja di dalam itu ada gitu kan. Dan dalam sejarahnya UT itu tidak pernah bagi dividen kecil.
Ya kita nggak usah ngomong yang tahun kemarin deh, dividen luar biasa. Di luar dividen luar biasa itu pun mereka selalu generous dalam bagian dividen. Iya Jadi buat benar. teman-teman yang mungkin takut, oh saya takut nih coal terlalu volatile kayak 2023, nggak siap. Masuklah ke UT, karena UT ini komposit dari semua Oh, tambang, gitu kan. iya Jadi benar. eh, tidak akan terlalu sensitif terhadap coal. Dan terbukti, Pak, 2 hari ini coal minus 2%, 3%, UT-nya hijau, UT-nya Yes. higher high, Agree, agree. seperti itu. UT. Jadi, Oh, ini ada yang bilang UT. UT itu UNTR, Bapak. UNTR. Oke. UT itu UNTR, Pak. Ya, Jadi kita ngomongnya United Tractor. Itu kalau nanti searching rektor. UT, di UT. logonya Biasanya memang orang Batak bilangnya UT. 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 Nah, itu dia. Nah, kalau dari sektor energi, Pak, saya juga ngelihat ada sektor kedua nih yang mungkin orang-orang sebetulnya udah menanti-nanti nih dari proxy komoditi ya pasti ke properti gitu kan. Dan propertinya Yes. juga udah goyang semua nih dari awal tahun yang kita nanti-nantikan gitu kan. Nah, Nah, ini kira-kira Pak. kemarin nih kok, kalau mau mau betting di properti gede-gedean, kita mesti pede dulu pemilu satu putaran kok. Nah, Nah, itu kuncinya tuh. Karena properti ini sensitif banget sama pemilu. apa yang akan terjadi ketika pemilu ini 2 putaran, Pak? Eh, kalau aku lihat ya, kalau seandainya terjadi 2 putaran, aku lihat market bisa ada koreksi dulu. Karena itu aku Februari, aku positioning ada kemungkinan market correction. Market correction tapi yang under value, dividend play bakal jalan. Itu yang kita lihat. Kenapa? Karena pasti Setuju. akan ada renewed pressure habis ini kalau seandainya karena apa namanya orang pasti akan menghitung ulang, akan melihat lagi kampanye dan follow up untuk pemilu putaran kedua. Kira-kira kayak gitu kok. Akan ada renewed tension karena kalau putaran kedua kejadian itu perhitungannya akan cenderung berbeda. Itu yang kita lihat. Nah, ini terkait pemilu 2 putaran juga, Pak. Kita kan udah tahu nih, budget 2024 juga udah dikunci gitu kan. Jadi Hmm. sebetulnya siapapun pemenang di tahun 2024, ya mereka baru bisa berkarya di 2025 kan gitu, Pak. 2005 Nah, benar. sedangkan kita menghadapi tantangan current account yang kemungkinan tahun ini Defisit. defisit. Iya. Dan trade balance kemungkinan juga akan mulai defisit setelah Dua defisit, trade benar-benar. Iya. 39 bulan positif ya Pak ya. Nah, Iya benar. ini kira-kira dampaknya ke kita gimana nih Pak? Masalah trade account sama Kalau aku sih current account. lihatnya mungkin dampaknya itu lebih ke rupiah sama ini ya, ke rupiah sama bond ya. Kalau untuk tahun ini, kalau untuk equity kita akan lebih lihat itu masalah growth-nya kok. Memang akan ada defisit, Oke. defisitnya oke, tapi growth kita bisa sebagus apa? Ini yang sampai saat ini itu belum terreveal dari presentasi apa namanya calon. Dan ini yang mesti kita lihat ya di akhir tahun ini program-program yang firmnya apa aja gitu. Habis pas waktu pemilu. Nah, yang saya lihat Pak, sampai detik ini saya belum melihat salah satu paslon yang memiliki satu program yang menonjol untuk growth GDP kita nih Pak. Ini Ah iya, itu yang sama-sama mari kita tunggu. Mari kita tunggu soalnya kalau market itu butuh elaborasi kok. Nah, itu dia tuh. Elaborasi itu kapan munculnya? Munculnya belakangan. Sampai sekarang jujur belum kebaca nih. Itu yang kita lihat. Jadi buat teman-teman yang nanya paslon mana yang bisa bawa indeks kita bagus, terus terang saya nggak tahu. Karena semua visi misinya belum ada yang relate ke arah growth ekonomi. Kalau aku kok, ini kalau aku ya, aku mau lihatnya ya, dari policy aja nih kok. Indikasi policy ya. Paslon 1 sama paslon 3 itu bond over equity presiden. Karena Betul, kebijakannya kan terutama mereka mau nebar katanya mau majakin orang kaya kan, ya kan? betul, Dia udah bilang kayak gitu, betul, majakin betul. 100 itu. Belajar dari yang kejadian di Amerika Serikat kok, zaman Woodrow Wilson dulu tahun 20-an, kalau orang kaya dipajakin agresif, yang jadi kegiatan ekonomi itu cenderung turun. Karena kan yang Betul. pegang industri kan mereka. Kejadiannya cenderung turun, bond yield itu bisa turunnya cepet banget. Itu yang kejadiannya kalau 1 sama 3. Mungkin pendapatan pajaknya jadi nggak kencang, tapi bond yield-nya turun karena likuiditasnya banyak. Itu 1 sama 3. Kalau yang aku lihat nomor 2, itu ada satu-satunya calon itu yang ada dia bawa isu bahwa defisit anggaran ini harus lebih besar. Kalau ceritanya defisit anggarannya lebih besar, itu berarti ceritanya equity over bond kok. Kenapa? Karena yang pasti fiskal stimulusnya akan jauh lebih besar. Nanti programnya apa? Nanti itu kita bahasnya lain sesi ya kok ya. Mungkin after pemilu itu kita bahas. Nah, yang pasti kalau defisit anggarannya lebih besar itu akan buat apa namanya
namanya itu ya prospek dari pertumbuhan ekonomi dan earnings growth kita lebih tinggi daripada sekarang, tapi memang risking outlook dari tingkat suku bunga dan rupiah. Jadi dunia apa namanya lingkungannya bisa berubah dari bond over equity jadi equity over bond. Kalau yang nomor 2 itu bacaan ya kok ya, soalnya ada cerita dia mau lebarin defisit. Itu Ya, tuh yang kita dan lihat. memang dia lebih concern ke tax ratio ya Pak ya. Jadi lebih Yes, tax ratio concern itu yang kita lihat ya, daripada itu juga penting itu kita lihat. benar. Jadi kalau saya lihat yang paslon 2 ini agak trivial sih. Dia satu yang menarik buat saya, dia mau menambah calon wajib pajak lah. Kurang lebih Yes, kalau kita ngomong tax ratio kan gitu. nama sama dia mau bikin badan penerimaan negara kok. Jadi kalau ada badan penerimaan negara itu kira-kira gini nanti kok kayak ARS di Amerika Serikat. Kalau sekarang kan kalau kita banyak ngobrol wajib pajak itu ada ketakutan terkait dengan perpajakan. Jadinya kalau ada ARS ini diharapkan itu nanti terpisah dari Kementerian Keuangan, yang diharapkan itu adalah kita jadi nggak begitu takut sama pajak, tapi lebih sering digangguin orang pajak. Sekali 3 bulan pasti ketemu, rutin. Itu yang kita lihat bakalan kejadian. Dan memang dari beberapa komunikasinya kita lihat personal income tax, terutama orang yang income-nya lebih dari 1. Nah, itu yang kemungkinan bakal dikejar itu kok. Kan soalnya banyak kayak gini kok. Banyak ini ada beberapa orang itu aku lihat apa namanya itu apa income-nya dia di company-nya dia itu offset-nya udah miliaran kok. Tapi ngaku UMKM kok. Kan banyak kayak gitu. Ya kan? PT-nya Betul. CV-nya dibagi 20 buah, ada yang kayak gitu kok. Nah, yang kayak gitu tuh kemungkinan dengan adanya badan penerimaan negara itu yang kita lihat itu salah satu target untuk naikin. Kira-kira kayak gitu kok. Memang lingkungannya gimana ya aku harapin kalau belanjanya itu tepat sih bisa pertumbuhannya lebih tinggi ya. Tapi memang ada beberapa resiko ini sangat terkait dengan eksekusinya nanti. Kira-kira kayak gitu. Tapi saya malah khawatir, Pak. Itu memang kalau kita ngomong mau naikin tax ratio, kalau dia memang eksekusinya benar, menambah jumlah wajib Iya, pajak, itu teorinya sih bagus ya. iya. Jadi yang diburu bukan yang itu-itu aja gitu kan. Nah, yang saya takutkan, nanti ujung-ujungnya tax ratio ini cuma gendutin dari existing wajib pajak doang. Iya, mudah-mudahan enggak. Ya itu yang kita lihat. Cuman paling enggak kalau itu sih memang agak berat tax ratio ya. Cuman kalau aku sih lebih pede mereka mau lebarin defisit kok. Mau lebarin defisit itu berarti growth-nya bisa nampol. Kalau Betul, sekarang kan stylenya akhir tahun defisit diturunin. Belanjanya direm betul, kan. Jadinya betul, betul, momentum ke ekonominya nggak nambah. Kalau nanti betul. seandainya defisitnya bisa lebar, nah itu agak berubah itu dinamikanya dari bond over equity market berubah jadi equity over bond. Anyway masih banyak detail yang harus kita bahas ya kok ya. Mungkin ini akan jadi seru nanti itu pas kita bahas live kita bulan Februari itu kok. Udah Makin lebih seru. jelas lah itu. Karena abis ini ada debat satu kali lagi kan. Betul, betul. Dan saya lihat gini sih, Pak. Yang penting itu siapapun yang jadi, ya mereka harus berani government spending sih. Ini yang udah 2 tahun ini di rem Iya, terlalu habis-habisan. terlalu direm. Menurut aku memang belanja pemerintah terlalu direm. Tahun depan udah harus ngegas. Karena kalau nggak ngegas, aku nggak tahu kok. Karena itu juga betting aku kalau seandainya yang front runner ini jalan, memang dia mau nambahin belanjanya kencang, ini harusnya pertumbuhan lebih oke. Dan belanjanya Oke, itu diharapkan belanja yang bikin muter uang. Kalau uangnya muter balik jadi pajak lagi kok sebenarnya. Nah, ini yang betul, betul. sama-sama mesti kita lihat. Tapi Nah, memang narasi stability over growth-nya berubah kok. Nah, ini yang sama-sama mesti kita lihat ya. Dari front runner yang 02 itu aku lihat gitu tuh. Ini narasinya bisa berubah dari stability over growth, bisa jadi ngegas growth-nya. Cuman sama-sama kita kawal dan kita lihat nih kalau emang kejadian, ini jangan sampai bablas aja. Itu ya, yang ya, mesti kita ya. sama-sama lihat nanti. Nah, yang berikutnya yang saya mau bahas ini tentang ini sih, Pak. China, Pak. Kita kan tahu nih, China ini kan memang kronis nih sejak di 2022 akhir ya. Dia udah kronis. Di 2023 dia udah kasih berbagai stimulus ke properti, ke berbagai sektor. Itu juga sebetulnya tidak berpengaruh secara signifikan. Tapi data CPI China yang barusan keluar itu menunjukkan cukup bagus ya Pak ya. Bahwa dia Dia juga cukup bagus mulai. tapi masih rendah sih kok. Nah, ini kira-kira China the new Japan atau enggak ini, Pak? Kalau
aku sih percaya China is the new Japan. Dan kita jangan expect data China to impress financial market. What I do expect after this, kita harus expect data Japan to continue to bikin surprise financial market. Dan kalau aku sih lihatnya on the stock dan juga growth basis, kita bakal cenderung lebih depend on Japan instead of China kok. Ini agak berubah nih, ini yang Nah, kita lihat. Yang orang nggak ini banyak yang memang bahas. mau saya bahas nih. Ini yang mau saya bahas berikutnya, Pak. Jepang udah sembuh loh, ya. Kita jangan lupa. Betul. Jadi kita kan tahu Pak, dari ketergantungan ekspor impor kita, selama ini mitra dagang utama Indonesia itu kan China Pak. Dimana China, kalau benar. China kondisinya seperti Jepang tahun 90, itu persis dimana pada waktu itu kita dari Jepang shifting ke China. Yes. Dan sekarang dari China kemungkinan besar kita akan menjadi mitra dagang Jepang, balik Kita ke minta era 80-an. Jepang lagi, itu yang kita lihat. Itu arahnya sih yang aku lihatnya dengan kondisi kayak gini, dan kita harus ready. Mungkin kalau dari sisi otomotif, mungkin kayak BYD itu lagi masuk lagi ke Indonesia ya. Tapi what I do believe sih, on industri-industri yang lain kita bakal balik lagi kiblatnya rada ke Jepang nih habis ini ya. Karena Jepangnya balik nih ekonominya. Nah, Ini yang saya mau bakal jadi rising issue juga buat presiden baru nanti nih. oke, karena kan itu kan porosnya jadi berubah nih Pak. Porosnya udah berubah, itu yang kita lihat. Karena kita gini kok, kita itu mesti jualan nih ya kok ya. Kita mesti jualan ke orang yang mau beli kok. Bener kan? Betul, betul, Jangan betul, jualan ke orang yang mau jualan juga. Nah, nggak matching tuh betul, kalau sama-sama mau jualan kan? betul, betul. Nah, Sedangkan kalau China lu dalam sama posisinya China sesama double, seller. China juga pengen jualan barang ke sini. Betul, betul, betul. Nah, sedangkan di satu sisi, sekarang kan hilirisasi, target utamanya kan investornya China nih, Pak. Iya, benar. Kalau aku lihat akan ada sedikit tone down ya. Akan ada sedikit tone down, karena itu aku lihat sektor nikel, aku masih cenderung hati-hati tahun ini. Ya, ya, ya. Kalau ada Dan yang yang saya nanya nih, mau belian saham luar negeri, aku bullish kalau tahun ini ya, aku bullish itu tiga MSCI Index. Yang paling straightforward, paling gampang, MSCI Jepang. Itu udah belian, udah otomatis. Jadi dapat cuan yen sama cuan Nikkei naik, Topix naik. Yang kedua, aku juga bullish sama MSCI Turki dan lalu MSCI Argentina. Ini dua adalah cerita reflection udah low base banget itu, investor Pak. profesional. Turki sama Argentina udah low base banget sih, Pak. Dia Turki bilang sama Argentina sih. Turki Argentina walaupun dari bawah ya, mereka udah sembuh. Kalau Jepang sembuh habis 30 tahun, mereka sembuh habis 5-6. Nah, yang saya lihat sebetulnya gini, Pak. Kenapa kok saya mendukung dengan statement Bapak bahwa kita akan ke Japan ya setelah Cina ya. Jadi Karena ini habis ini kita agak rebalance nih ke Jepang ini. Ini nggak normal lah kalau aku bilang ini. itu dua korporasi gede, Sumitomo Mitsui sama Mitsubishi, udah mulai banyak cari target akuisisi sih Pak di Indonesia. Setuju, itu bakal masih jalan. Jadi kalau menurut aku kemarin kan WF Jepang sempat agak terhambat ya, mereka bakal masuk lagi, benar. Iya, ya. Jadi ini yang sebetulnya harus diperhatikan teman-teman nih. Sekarang proxy Tapi ekonominya mungkin kita nggak bisa gamenya kalau lagi. gitu kita mesti cek lagi kok mau beli apa lagi. Waktu itu kan Danamon udah selesai, right? Betul, Apalagi Jepang betul. masuk nih ke pasar saham kita. It will be interesting story. Yang pasti bukan nikel, itu beda, dia gamenya beda. Kalau Dia di nggak main nikel yang sih Pak. otomotif semuanya udah full. Paling perbankan Pak. Kalau saya lihat dia akan membesarkan di perbankan sih. Bisa jadi sih. Kan baru yang Perbankan, dua itu multi baru finance. si apa namanya? Si si SMBC sama MUFG kan. Kalau yang Mizuho aku nggak tahu, belum Betul. belum apa lagi apa namanya, mereka mau beli Yakult. Tapi aku rasa Pak M&A di banking bakal jalan lagi nih, bakal ada kejutan di tengah tahun ini. Betul. Yang saya lihat ini SMFG sama MUFG ini lagi getol cari target akuisisi sih, Pak. Iya. Jadi kayaknya itu bisa Asuransi jadi kok kalau mau. industri, Halo? Pak. Aku Industri, ya. Pak. Basic industri kalau saya lihat. Oh, basic industri ya kalau Komenak ya. Iya. Kayaknya mereka masuk ke era industrialisasi ulang nih, Pak. Bisa
harusnya sih jalan sih. Harusnya juga aku lihat banyak beberapa supply chain itu harusnya ada pindah ke Indonesia. Cuman aku belum kelihatan industri apa. Basic industri ini saya lagi gali satu-satu sih, Pak. Kayaknya banyak yang berpotensi. Jepang yang getol untuk joint venture di tahun 80-an terulang di dekade ini. Bisa sih kok. Tapi mungkin apa barang-barangnya udah pada belum di bursa kali ya kok ya? Karena aku udah pada Kayaknya. lupa tuh sama barang-barang apa yang ada di apa namanya yang barang-barang belian Jepang zaman dulu itu ya. Wah, udah amburadul, Pak. Berapa? Yang terakhir yang paling saya ingat juga lain metalwork gitu kan ya. Iya iya benar. Oh, yang terakhir ini, Pak, yang pabrik kemasannya Sikalbe. Pabrik kemasan obatnya Sikalbe itu. Oh itu terakhir kali Jepang Igar. masuk ya, Red Red. Ya, ya, Igar Kageo, Igar Kageo. Nah ini ada bagus nih, katanya ESA kerja sama Gas Biru sama Nippon. Iya ya kok ya. Sorry aku nggak ikutin ESA kemarin ya. Nah, Jadi kayaknya mereka lebih ke arah bisnis yang hubungannya sama metan, hidrogen. Itu kalau hydrogen, energi right, sih right. kayaknya mereka ke Chemical sana. kayaknya ya kok ya. Aku Chemical, sih lihat bisnis chemical ini sayangnya nggak banyak emiten yang ciamik di bursa. betul, betul, betul. Tinggal nyari proksinya aja Kalau itu. proksinya apa aja chemical yang ada ya? Itu bukannya udah naik GOP-nya BRPT TPIA sudah, terus lautan luas tahun lalu udah naik sih. Balansin juga clean, tapi aku nggak tahu itu terlalu terdiversifikasi company-nya kalau menurut saya. Ya, ya. Itu nanti PR kita nih, Pak. Kita PR screening nih, nih. habis Kayaknya menarik. sini kita mesti bahas emiten bulan depan kok. Enggak ya banyak basic industry ini aku lihat nih perubahannya bakalan main material nih habis ini. Right. Nah, kira-kira Pak, waktu shifting dari China oriented ke Japan oriented, seberapa Iya. besar Pak shocknya terhadap ekonomi kita, Pak? Karena kan Shocknya pasti ada gap lumayan tuh. sih. Mungkin dalam jangka pendek itu ada beberapa reform yang diperlukan. Ini aku lihat inline tally juga sama pemerintahan baru nanti. Terus ada beberapa sektor itu yang biasanya nggak muncul, jadi muncul. Kalau zaman dulu tuh 90-an, logging kan gede kita kok. Ingat nggak? Betul, betul, betul. Logging it was gede, tapi sekarang apalagi mau pindah ya? Ke ya basic. Kalau lihat sih banyak banyak itu juga sih banyak mungkin pabrik yang dulu udah pergi dari Indonesia bakal balik lagi. Itu yang kita lihat. Betul, betul, betul. Nah, Nah ini banyak nih ya, Pak, yang aku kebetulan sorry nggak banyak ngikutin industri belakangan. Akra dengan Asahi Japan, oh ya, juga ada apa namanya juga ada nah, kerjasamanya ya. style Memang sih bakal stylenya makin beda banyak, nih, Pak. bakal makin masif ini. Kalau China itu rata-rata mereka pengennya akuisisi, jadi majority. Yes, Tapi kalau Jepang itu rata-rata mereka maunya joint venture. JV. Jadi lebih 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 cengli lah ya sebenarnya. Betul, betul, betul. Jadi memang ini ada beda karakter sih antara Beda beda karakter Jepang dan banget. China. Nah, Itu yang mesti kita lihat. kira-kira Pak, kalau kita ngomong shifting dari China minded ke Japan minded, yang paling kemungkinan dirugikan Pak, industrinya Pak. Kalau Japan minded dari China minded ke Japan minded, aku lihat sih yang paling dirugikan itu lumayan mesti tahun down itu nikel sih. Itu mesti tahun down banget kok. Agak beda nih gamenya. Ya, ya, karena memang investor gedenya China semua tuh. Yes, Apakah mereka benar masih, benar. apakah mereka masih punya cukup duit nih untuk ngegas terus nih? Yes, Sedangkan itu mungkin ya pertanyaan selanjutnya itu nggak banyak. Terus kalau pindah ke jadi ke Japan minded, apalagi ya yang bakal yang cenderung dirugikan ya. Aku justru jadi banyak banyak lihat upside aja sih kok sebenarnya kalau dari Jepang ya kalau kalau pindah ya banyak upsetnya ya. banyak upside-nya Nah, ini insight yang menarik sebenarnya. nih, Pak. Ini insight yang menarik nih, Pak. Karena selama ini kan banyak para ekonom yang terlalu memperhatikan China slow down, Indonesia gimana, growth-nya nggak akan bisa bagus karena setiap penurunan GDP China 0,1%, kita terpengaruh sekian Enggak persen lah, gitu kan. jangan kayak gitulah. Itu tidak tidak selurus itu ekonomi kok. Ekonomi tidak selurus itu. Makanya Kalau yang ini satu harus tersumbat diluruskan. biasanya kebuka yang lain. Jangan lupa, kita mesti lihatnya kayak gitu terus. Betul. Dan sekarang posisinya China udah sebagai bukan hanya pensuplai bahan baku nih, dia sampai end product nih, jadi sama-sama seller nih. Jadi kalau Ini kita mitra masalahnya kalau sama China, sama jualan susah lah, itu ya aku lihat. benar, Susah benar, bertahan. benar. Ya harus jualannya sama orang yang mampu beli sekarang. Yang mampu beli sekarang Iya, Jepang. yang mau beli Jepang mau beli nih. Ini oke. Mesti jualannya sama Jepang, ini setuju. Ya
chip semikonduktor ya kita juga nggak ada industrinya sih, jadi kita nggak ada downturn juga sih. Nggak ada industrinya, agak susah juga sih. Ini chip semiconductor ini tergantung besok pemilu Taiwan gimana ini kok. Betul. Kalau something happen to TSMC ini, wah ini kondisi bakalan berubahnya lumayan drastis. Iya, 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 iya. Jadi memang buat teman-teman, kita kalau ngomongin makro itu nggak cuma sekedar kita ngelihat Amerika ya. Jadi Iya, beberapa barang itu memang punya mercusuarnya sendiri-sendiri. Kalau kita ngomong chip semikonduktor ya kita ngelihatnya Taiwan gitu kan. iya, iya. Kita ngomong chemical, kita ngomong base material ya kita ngelihatnya Jepang gitu kan. Yes, Kita yes. ngomongnya EV, kita ngomongnya nikel ke Cina Itu tuh. China, baru kita China. Jadi kita mesti mampu di konteks. Tapi kayaknya itu tema kita next month deh kok. House di Japan ini menarik loh. Ntar aku baca-baca dulu. Ntar di bahan diskusi kita bulan depan itu. Apa yang akan terjadi sama Jepang kalau Jepang ini balik lagi ekonominya, how it will impact us. Itu penting itu. Ya, Emiten mana yang bakalan mesti kita overweight, mana yang mesti kita kurangin. Itu penting untuk kita bahas. ini belum ada yang bahas soalnya Pak. Ini belum ada yang bahas. Itu next month ya. Sambil kita bahas Nah, hasil pemilu ntar ya. kembali ke laptop Pak, sesuai tema kita. Kita kan setuju nih, ini kan foreign flow kenceng banget. Foreign beli terus gitu kan. Tapi kita Iya. tahu fund lokal ini banyak yang malah kabur duluan nih Pak. Iya, karena memang likuiditas lokal terbatas tahun ini kok, harus asing yang masukin. Jadi kalau asing harus mau jalan apa namanya tahun ini berarti growth kita mesti oke banget itu kondisinya. Nah, kalau kita mungkin fund lokal ini kan biasanya bisa jalanin barang-barang yang mungkin fund asing nggak lihat, yang Yes. mungkin liquidity-nya nggak perlu terlalu gede. Makanya Hmm. tahun lalu banyak barang-barang yang seperti mercon ya Pak ya, bisa Iya benar, baker-baker gede benar, gitu benar. kan. Hmm. Nah, kalau tahun ini barang mercon mungkin sepertinya nggak banyak ya Pak ya. Tapi Nggak banyak. Tahun uh, ini bukan kalau aku lihat tahun ini bukan tahun gorengan kok. Ini benar-benar habis ini tahun fundamental nih habis ini kejelian. Gak ada karena the good old Japanese itu balik kok. Ini kalau udah Jepang balik itu different game. Begitu ini ya ya apa betul. pelajaran dulu ya, begitu ada company itu diincar Jepang, baru diincar aja itu tuh bisa 20-30 kali PE suddenly. Ini yang mesti Nah, kita lihat. dan Jepang nggak pernah cipo biasanya beli company. Enggak pernah cipo, enggak pernah cipo. Kecuali dicipoin sering kok Jepang kok. Itu PNBR gimana kabarnya kok sama Jepang? Ini perbedaan persepsi Pak kalau masalah Panin Bank nih. Oke, sinyalnya sebentar. Bentar. Saya re-invite Pak Fahrul. Mohon maaf, sinyalnya terputus. Yes, Pak Fahrul. Yes, Pak Fahrul. Ya, yes, suaranya masuk Pak. Gambarnya loading Pak. Nah, suaranya kedengeran. Gambarnya aja yang muter. Masuk Pak suaranya Pak. Yes.
Masuk, masuk.